Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semuanya di pagi hari ini? Tentu setelah kita bersama-sama melaksanakan sholat duha, dan berikutnya kita akan melaksanakan kajian duha di pagi hari ini. Semoga kajian duha yang dilaksanakan pagi hari ini dan setiap pagi dilaksanakan melalui daring YouTube yang dilaksanakan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Nganjuk sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Para ustadz dan ustadzah serta anak-anakku semuanya yang saya banggakan dan saya cintai, semoga kalian semuanya selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan tentang tata krama. Tata krama siapa? Tata krama seorang murid atau siswa. Kemarin sudah disampaikan tata krama seorang murid kepada dirinya sendiri. Kemudian tata krama seorang murid terhadap gurunya. Nah, sekarang kita akan menyampaikan atau membahas tentang adab murid atau tata krama seorang murid terhadap teman-temannya. Di dalam belajar anak-anak, baik itu di madrasah maupun di pesantren, ketika kalian belajar tentu di situ tidak sendirian. Tentu di situ kalian banyak teman-temannya. Teman-teman kalian yang hadir di situ demikian pula tidak sama keadaannya antara satu yang satunya. Dan ini pasti terjadi adanya satu perbedaan di antara satu dengan yang satunya. Maka dari itu perlu adanya saling menghormati, perlu adanya saling menghargai. Apa toh sebetulnya adab seorang murid terhadap temannya itu? Dari kitab Taisirul Khalaq ini coba saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma adabuhu ma'a ikhwanihi faminha ihtiramuhum batarku ihtiqori wahidin minhum watarkul isti'la'i alaihim. Adapun tata krama seorang murid terhadap temannya, di antaranya adalah menghormati atau menghargai, tidak menghina serta tidak merasa lebih tinggi daripada teman-temannya. Sekali lagi mari kita lihat bersama-sama, karena kita itu ada satu perbedaan, ya baik perbedaan status atau perbedaan ekonomi orang tuanya, atau juga perbedaan kedudukan dari keluarganya. Tetapi ketika kita itu
berada di dalam satu lembaga pendidikan, belajar bersama-sama, kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sama-sama seorang pencari ilmu, sama-sama orang yang haus di dalam mencari ilmu pengetahuan. Bersama-sama di dalam mencari ilmu pengetahuan itulah yang ini harus kita, yang pertama tadi, saling menghormati atau menghargai. Ya, saling menghormati atau menghargai. Kita harus sadar bahwa kebaikan kita di hadapan Allah itu bukan karena wajah kita, bukan karena keadaan ekonomi orang tua kita, bukan karena kepandian kita, tetapi di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semuanya, di antara kita semuanya itu adalah orang-orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, takwa kepada Allah itu akan bisa dirupakan, dibentukkan dari sifat atau dari perbuatan atau dari tingkah laku yang dilakukan setiap hari. Lah itu tingkah laku yang bagaimana? Tentu adalah tingkah laku bagaimana ketika dia di dalam belajar ini, antara hubungan antara seseorang dengan orang lain. Nah, hubungan antara seorang dengan orang lain itu yang paling pokok adalah jangan sampai menyakiti hatinya. Mau menghormati atau menghargai apa yang didapatkan oleh atau apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga di situ tidak terjadi menghina antara satu dengan yang lainnya, dan tidak akan terjadi merasa lebih tinggi daripada teman-temannya, lebih baik, lebih bagus. Ini tidak akan terjadi, tetapi sama. Sekali lagi ketentuannya, yang mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, dan juga anak-anakku yang berbahagia, adapun adab atau tata krama seorang siswa atau murid terhadap temannya yang berikutnya, yakni bismillahirrahmanirrahim, wa minha alla yaskhara bibati ilfahmi minhum wa alla yafroha idza wabbakhol ustazu ba'dul qasirina fa inna dzalika asbabul ba'di wal adawati. Di antaranya lagi adalah seorang murid tidak boleh menghina atau mentertawakan temannya yang memiliki tingkat kefahaman yang rendah. Jadi harus disadari bahwa di dalam satu kelas itu jumlahnya tidak sedikit. Lebih dari 2 bahkan puluhan di dalam satu kelas itu. Di dalam satu kelas yang jumlahnya puluhan itu tidak sama tingkat kefahamannya. Mungkin begitu dijelaskan gurunya ada yang langsung bisa. Ada juga yang ketika dijelaskan oleh gurunya dia juga belum paham. Nah, ketika ada satu anak yang belum paham kemudian bertanya kepada bapak atau ibu guru yang mengajar, kalian yang telah merasa paham dan bisa, jangan sampai mentertawakan atau menghina. Ini kadang-kadang nyeleduk satu ucapan, mohon maaf, Allah mandak ngono gak iso. Lah ini tidak dibolehkan. Jadi jangan sampai mengatakan begitu aja gak bisa. Jangan. Tetapi didengarkan dulu barangkali apa nanti yang tidak paham dari teman kalian itu, kemudian dijelaskan oleh bapak dan ibu guru pertanyaannya tadi dengan jawaban yang mungkin jawabannya itu akan lebih memberikan kepahaman pada diri kalian. Kita hargai teman-teman yang belum bisa.
Karena begitu dia bertanya akan menambah lebih pemahaman kita terhadap penjelasan dari para bapak dan ibu guru. Selanjutnya, adab dan tata krama seorang siswa terhadap temannya itu yang perlu diperhatikan dan perlu dijaga. Itu hendaknya ia tidak bergembira jika sang guru marah kepada kawan-kawannya yang kurang mengerti. Jadi ketika teman kamu ada teguran dari bapak ibu guru karena memang kurang paham, kurang mengerti, ini kalian jangan merasa gembira, merasa lebih bisa. Ada orang Jawa mengatakan istilah nyukur nih, jangan seperti itu. Tetapi hendaklah itu semuanya jadi pelajaran. Kenapa kok guru kamu itu marah kepada teman-teman kamu? Oh, berarti ketika diajar berbuat seperti itu, guru merasa tidak senang, kemudian meluruskan. Tahu yang semacam itu, tentu kalian jangan sampai melakukan hal-hal yang menimbulkan bapak dan ibu guru itu marah kepada kalian. Karena bisa jadi kalau hari ini bapak ibu guru tidak suka atau marah kepada satu orang, mungkin besok akan mengenai diri kita. Jadi jangan merasa diri kita itu lebih baik daripada yang lainnya. Itulah anak-anak semuanya. Aturan-aturan, tata krama di dalam belajar itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, saling menghargai, saling menghormati, jangan ada caci maki di antara satu dengan yang satunya. Semoga kalian selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.